Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan ini halaman 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Qala jumhur ulama telah berpendapat, telah menjelaskan annat tafakura ala khamsati aujuhin, bahwa sesungguhnya tafakur menggunakan akal sehat kita, merenung, berfikir, bertafakur ala khamsati aujuhin, ada 5 jalan ya. Menggunakan akal sehat kita bertafakur, ada 5 jalan bertafakur, kata jumhur ulama ya. Dalam Syarah Safinah halaman 6 nih. Imma fi ayatillah. 1. Mentafakuri ayat-ayat Allah. Ayat Allah terbagi 2. Ayat qauniyah dan ayat qauliyah. Ayat qauniyah adalah semua makhluk ciptaan Allah. Kita tafakuri, kita merenungi tentang kawasana Allah menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan lautan, menciptakan bermacam-macam makhluk Allah yang begitu indah. Kita tafakuri, kita merenung alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ke hamparan lautan, Masya Allah, begitu luas lautan. Di sana berjuta-juta kehidupan jenis ikan. Di sana pun banyak para nelayan, dikasih pemberani hatinya bisa menelayan ke tengah laut mengambil ikan. Kita nengok ke atas ke langit, Masya Allah. Apalagi kalau kita menerawang tengah malam pada bulan purnama, di sana terlihat berjuta-juta bintang, ada bulan dan seterusnya. Termasuk kita melihat gunung yang begitu kokoh, setiap tempat ada gunung. Kalau kita merenung, kalau manusia berpikir, mampukah kita menjadikan gunung? Pasti tidak mungkin mampu, Masya Allah. Allah sangat kuasa. Dalam kandungan bumi juga kita merenung, di sana banyak kehidupan, kekayaan. Ada gas bumi, ada mineral, ada tambang perak, emas, dan macam-macam kekayaan alam semesta. Allah menciptakan semesta. Itu mentafakuri ayat qauniyah, bahwa Allah lah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Badi yang mencipta tanpa contoh, Al-Musawwir yang membentuk alam begitu indah, termasuk menciptakan manusia dari kehidupan pertemuan antara sperma dan ovum membuah dalam kandungan 9 bulan. Dia seorang ibu mampu mengandung 9 bulan, melahirkan. Itulah Allah menciptakan alam semesta.
Di mentafakuri ayat kauniyah. Kemudian mentafakuri ayat qauliyah itu kalam Allah Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun kitab-kitab yang lainnya, Taurat, Injil, Zabur. Nah, mentafakuri ayat-ayat Allah di sini dijelaskan wa yalzamuhu at-tawajjuhu ilaih wal yaqinu bih. Harus mampu menjadikan kita makin tawajuh kepada Allah, makin mantap kepada Allah, bahwa Allah lah yang segala-galanya, Allah lah yang ala kulli syai'in qadir. Kemarin kita menyaksikan, merasakan tentang gempa bumi. Hanya beberapa detik saja Allah menggetarkan alam ini. Masya Allah, sudah kita tidak mampu menghadapinya, penuh ketakutan. Rumah-rumah yang roboh, bangunan yang roboh, dan seterusnya. Jadi meyakini harus atawajuhu wa yalzamuhu atawajuh, harus mampu melahirkan tawajuh, menghadap taqarrub kepada Allah, wal yaqinu bih, dan lebih mantap yakin kepada Allah. Allahu ahad, Allah lah yang menciptakan alam semesta. Kita sebagai makhluknya yang lemah, kehidupan diatur oleh Allah. Jadi mentafakuri tentang ayat Allah harus mampu menjadikan diri kita makin mantap tauhid kepada Allah SWT. Tafakur lewat ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Satu ya. Yang kedua, au fi ni'matillah. Kedua, mentafakuri nikmat-nikmat Allah. Yatawalladu minhu al-mahabbah. Dengan tafakur nikmat Allah harus mampu melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita, kenikmatan sehat, kenikmatan berumah tangga, kenikmatan tidur, kenikmat makan, nikmat minum, semuanya kenikmatan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berjanji la azidannakum, akan kami tambah nikmat kepada kalian. Jadi yatawalladu minhu al-mahabbah, mensyukuri mentafakuri tentang semua nikmat Allah yang kita rasakan adalah yakin pemberian dari Allah dan kapan-kapan akan dicabut lagi oleh Allah. Oleh karenanya harus mampu melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mantap cinta kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itulah rasa cinta kepada Allah, mahabbah. Yang ketiga adalah au fi wa'dillah, mentafakuri janji-janji Allah. Yatawalladu minhu ar-raghbah, kita mendengar janji Allah dengan penuh seperti janji barang siapa yang gemar istiqomah membaca Al-Quran, janjinya ini. Barang siapa yang tahajudnya malam istiqomah, inilah janjinya. Jadi kita mentafakuri tentang janji Allah, meyakini adalah yatawalladu minhu ar-raghbah, harus melahirkan raghbah, harus terpanggil jiwa kita ingin melaksanakannya ya. Kalau kita mendengar janji Allah, wa'ad Allah,
harus raghbah hati kita. Harus terpanggil, harus responsif, harus respon hati kita ingin melaksanakannya. Jadi ulah papahare kita mendengar janji Allah teu kabita. Allah kan sudah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu janji Allah ya. Tadi in syakartum la azidannakum, itu janji Allah wa'ada. Jika engkau bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmat berkat. Itu janji Allah. Jadi kita mendengar tentang mentafakuri janji Allah, kita harus segera raghbah, respon ya, ingin kabita ngalaksanakeunana itu raghbah. Jadi ulah papahare mendengar janji Allah teh ulah ngarasa teu kabita, padilah thalabul ilmi, padilah berinfak, padilah berjamaah, padilah baca Quran, padilah apa itu? Kita harus raghbah, harus kabita, harus respon. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya adalah au fi wa'idillah, tafakur tentang ancaman Allah, wa'id Allah. Kalau tadi wa'ad janji, kalau sekarang wa'id adalah ancaman Allah. Ya tawalladu minhu ar-rahbah, harus melahirkan rahbah, merasa takut, merasa khawatir, takut terjerumus kepada ancaman Allah, ancaman orang yang durhaka kepada orang tua, ancaman orang yang meninggalkan sholat, ancaman yang tidak zakat, ancaman yang yang layak berzina. Harus rahbah, merasa takut, khawatir, gitu ya. Ini mentafakuri tentang wa'id Allah, hati kita harus merasa khawatir, merasa takut terjerumus kepada dosa tersebut ya. Ancaman apa saja wa'id Allah, kita harus segera hati kita rahbah, merasa khawatir, merasa takut dengan ancaman Allah SWT. Kemudian yang kelima, fi taksirin nafs, kita mentafakuri diri kita, bahwa diri kita masih kurang anit taat, dari taat. Jadi evaluasi muhasabah diri kita, masih kurang taat kepada Allah dibandingkan dengan usia kita sudah panjang, nikmat kita banyak, masih lalawara ibadah, masih jelek ibadahnya dibandingkan dengan nikmatan Allah. Nah, kalau mentafakuri tentang dzut taksir, kekurangan hati kita beribadah, ya tawalladu minhu al-haya, harus melahirkan rasa malu dengan Allah SWT. Malu gimana? Ya kita diurus oleh Allah, dibesarkan, direzekian, dikasih kehidupan yang banyak, ibadah kita masih jelek, akidah kita belum mantap, dan seterusnya. Harus melahirkan al-haya, merasa malu dengan Allah SWT ya. Malu kepada Allah karena kita dikasih rezeki banyak, berikan kehidupan yang sukses, tapi ibadah masih jelek, masih kikir, masih apa saja. Harus melahirkan al-haya, merasa malu dengan Allah SWT. Itu tafakur ya. Kita lanjut. Qala Ahmad bin Athaillah, min alamati mautil qalbi adamul hazni ala ma fataka minat ta'at wa tarkun nadmi ala ma fa'atahu min wujudiz zalat. Kata Imam Ahmad bin Athaillah,
ciri daripada hati yang sudah mati, mautul qalbi adalah adamul hazni, tidak merasa menyesal, ala ma fatak minat taat, kita ketinggalan taat kepada Allah, ketinggalan beribadah, ketinggalan amal soleh, tidak merasa menyesal, ya. Ketinggalan apa saja ketaatan, ketika hati kita papahare, artinya tidak merasa menyesal, itu tanda hati kita sedang mati, ya. Masya Allah. Jadi ketika orang ketinggalan ibadah, tidak sempat beribadah, tidak bertahajud kesiangan dan sebagainya, orang yang hatinya hidup adalah merasa menyesali tentang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Wa tarakun nadmi ala ma fa'atahu min wujudi zalat, dan tidak merasa menyesal ketika telah melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan dosa, hati kita tidak menyesali. Kalau tidak menyesali, menandakan hati kita sudah askos ala mautil qalbi. Jadi yang hatinya hidupanlah ketika ketinggalan kebaikan merasa menyesal, ketika melakukan kemaksiatan merasa menyesal. Tapi jika hati kita ketika ketinggalan taat, melakukan maksiat, biasa-biasa saja, tidak ada rubah dalam hati kita, itu menandakan hati kita sudah mati. Oleh karenanya hidupkanlah hati kita dengan cara apa? Ketika meninggalkan maksiat, ketinggalan berjamaah, ketinggalan amal soleh, menyesal. Ketika melakukan maksiat, menyesal, segera bertaubat. Itulah hati kita ciri masih hidup. Masya Allah, ya. Satu lagi terakhir. Wa qala aidan al-hajnu ala fiqdani ta'at fil hal ma adamil irtifa ilaiha fil mustaqbal iku min alamatil igtirar. Ketika menyesali kekurangan taat pada saat itu, tapi tidak merubah, tidak ada gerakan perubahan ke depannya, hanya menyesal saja, tidak ada usaha untuk meningkatkannya, itu merupakan min alamatil iqtirar, ciri daripada tertipu oleh kelakuan kita, ya. Hanjakal, nama hanjakal, tapi tidak meningkatkan kebaikan, gitu, ya. Itu masih kena kategori menyesali tapi tanpa bukti. Jadi buktinya nyesal adalah ada perubahan, merubah untuk mustakbal di waktu yang akan datang, ada perubahan. Jadi menyesali harus ada bukti. Demikian pada kajian hari ini adalah tentang bab tafakur, diambil dari kitab Syarah Sapinah halaman 6 jajaran ketiga. Nah, silakan dibuka, ya. Yang supaya lebih jelas lagi silakan buka kitab Syarah Sapinah halaman 6 jajaran ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.